jadi sebenarnya begini, pas kita kecewa, kita jujur aja deh dalam hati. Ya, ini kita runut lagi dari awal, dari tujuan awalnya. Karena biar jadi ketahuan kenapa kita kecewa. Contoh, ketika misalkan ada seorang pria jatuh cinta sama wanita, dia disuruh hujan-hujanan anterin makan mau, disuruh datang jam berapa aja hujan-hujanan panas-panasan mau, ngeluarin uang banyak mau. Kenapa? Karena dia meyakini itu semua akan membuat wanita yang dia idam-idamkan jadi miliknya. Jadi dia keluar duit, panas-panasan, kehujanan, berkorban apapun rela. Kenapa? Karena tujuannya dia tahu itu akan mendekatkan dia pada tujuannya. Ya. Maka kalau misalkan kita nih udah berbuat baik, terus udah berada dalam ketaatan, jalani hidup, udah ikut nurut sama Allah, tapi terus apapun yang terjadi, tahu-tahu kita kecewa. Kita sebetulnya tinggal balik lagi, apa nih yang sebenarnya kita kejar ketika berbuat baik atau ketika melakukan ketaatan. Karena kalau yang kita benar-benar kejar adalah Allah, dan yang kita kejar adalah surganya Allah, dan apalagi dengan ilmu kita juga jadi tahu bahwa kepahitan apapun yang menimpa kita itu akan menggugurkan dosa-dosa kita, dan kita demi Allah butuh itu untuk supaya kita makin layak masuk surganya Allah. Karena nggak bisa seorang hamba masuk surga sebelum dosanya dibersihkan dulu, ya. Maka ketika kita ngalamin kepahitan, udah berbuat baik, udah ikhtiar maksimal ya, tapi ternyata belum sesuai keinginan, dan akhirnya dia mengalami kepahitan, kalau dari sudut pandang surganya kan itu mendekatkan dia ke surganya Allah, ya. Dan ketika dia memilih untuk bersabar, sabar itu ganjarannya pahala. Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10, bahwa hanya orang-orang bersabarlah yang pahalanya di bighairi hisab, pahalanya tanpa batas, ya. Jadi sabar itu adalah amalan ibadah yang pahalanya unlimited, nggak terbatas, ya. Jadi kita penggugur dosanya dapat, hingga bisa jadi nanti ketika menghadap Allah kita dalam keadaan sudah bersih dari dosa atas segala kepahitan tersebut. Lalu kita pahalanya juga dapat dari bersabar itu, yang bisa jadi kita pengen nyampe surganya Allah, kita nggak sanggup karena ibadah kita tidak seperti imam-imam besar, tidak seperti para rasul. Kita bukan Imam Ahmad bin Hambal yang setiap malam tahajudnya nggak pernah kurang dari 300 rakaat, ya. Kita bukan beliau, tapi Allah ingin nyampein kita ke surganya, ingin mengangkat kita ke derajat yang mulia, ingin membersihkan diri kita. Maka dengan cara apa? Ya apapun lah itu yang terjadi dalam hidupnya, ngalamin kepahitan, ngalamin apa. Nah tadi ketika si orang itu, misal si cowok tadi suka sama si perempuan itu, dia rela berkorban apa aja demi dapetin si cewek. Maka ketika kita udah ngelakuin apa saja tapi terus masih kecewa, tanya lagi tujuannya apa nih. Karena kalau tujuannya Allah, kalau tujuannya pengen dapat surganya Allah, maka apapun yang kita jalani dalam hidup, semuanya benar-benar bisa jadi jalan ke surganya Allah. Pas pahit dan itu kata kerasa sedih, itu jadi penggugur dosa dan itu mendekatkan surganya Allah. Pas sabar, itu juga jadi pahala dapat surganya Allah. Dan juga pas kita dapat nikmat terus kita bersyukur, itu pun kita syukuri pasti jadi pahala dan ditambah nikmat. La in syakartum la azidanakum, barang siapa bersyukur nanti akan Allah tambah nikmatnya. Maka sebetulnya kalau udah dari sudut pandang Allah, sudut pandang ke akhirat, sudut pandang pengen ke surganya Allah, apapun yang dialamin dalam hidup benar-benar bisa jadi jalan ke surganya Allah. Terus kalau kita masih marah, tanya lagi dalam diri, apa sebenarnya kita emang pengen ke surga? Atau selama ini cuman naudzubillah omong kosong, sebetulnya bilangnya pengen ke surga, ini semua demi Allah, tapi ketika didekatkan kepada Allah dan surga dengan cara digugurin dosa dan segala macam, kita masih ngegerutu dan ngerasa menyesal, gelisah, ngerasa terzolimi dan segala macamnya. Jangan sampai ya. Sedangkan itulah kalau kita lihat kenapa para nabi, para orang-orang soleh, para imam, para tabiin, mereka yang luar biasa mulia di hadapan Allah, pahala banyak, dosa dikit, tapi kok ujian lebih berat. Kenapa mereka masih bisa tahan? Karena alasannya satu, yang mereka kejar Allah dan surganya, ya. Makanya walaupun ia tahu pahit bagi mereka, perih bagi mereka, tapi ketika mereka tahu ini bakal jadi jalanku menuju surga, maka mereka bisa tahan, ya. Masalahnya kalau kita nggak pengen ke surga, makanya diuji dikit aja bisa jadi goyang lagi, ya.
ini di masalah tujuan di awal, dan kita bisa benar-benar pastikan mudah-mudahan tujuannya hanya benar-benar Allah dan surga.